Oke, saya mulai recording ya. Oke, selamat pagi semua. Terima kasih pagi-pagi udah bergabung ya. Ini ada jam 8 ya. 26 orang ya, ternyata lewat 15 menit sudah ramai sekali gitu ya. Oke, seperti itu ya. Jadi materi terakhir adalah tentang ini ya, regular expression. Video tutorialnya sudah ada juga di sana ya. Jadi ini juga ya regular expression. Ya kalau menurut saya lebih sederhana daripada finite automata ya. Karena ya, banyak aturannya sana dari ini ya intersection, union, ya diferensial dan sebagainya. Contohnya sudah ada di sana ya. Intinya jangan terkecoh mana angka, mana huruf, hurufnya apa itu beda dengan fisika. Tidak ada maknanya ketika dia menjadi anggota himpunan, ya himpunan di sini ya. Itu dia hanyalah urutan string gitu ya, urutan string. Ketika kelipatan yang dalam kurung itu yang dilipat gandakan gitu ya. Intinya sini jelas ya kapan yang genap dengan nul sama misalnya yang tanpa nul ya. Kalau misalnya dia di luar ya berarti dia wajib gitu ya. Kalau ada kelipatan artinya seperti yang di pertemuan kedua kita jelaskan ya itu termasuk empty string ya kalau kelipatan ya, tanda bintang itu gitu ya. Oke, seperti itu kurang lebih ya contohnya ini ya. Oke, jadinya sudah ini ya, udah depan mata UTS ya, UTS di depan mata ya. Jadinya sepertinya ini ya, apa namanya, UTS kalau rencana awal sih pilihan ganda gitu ya. Eh, tapi saya ini aja ya, apa namanya, open aja gitu. Kalau misalnya ada yang request essay gitu, bisa juga ya. Kalau ada request essay, mungkin kalau essay 5 soal gitu ya. Kalau pilihan ganda mungkin 30 soal gitu ya, sekitar itu. Ya itu ya. Kalau essay nanti rencananya supaya gampang juga meriksanya ini ya. Apa namanya? Kalian boleh soalnya saya upload dalam bentuk PDF gitu kan ya. Terus apa namanya? Kalian boleh kerjakan tulis tangan, terus foto boleh kalau tidak terlalu mahir menggunakan software komputer, tapi kalau misalnya enakan ngetik gitu ya biar paperless gitu, boleh juga submit soft copy-nya gitu ya, seperti itu. Ya kalau essay mungkin ada tugas menggambar juga gitu, barangkali bisa pakai perangkat lunak menggambar ini ya, termasuk Microsoft Word juga mungkin bisa dipakai gambar ya, seperti itu. Oke, jadinya nanti di grup WA boleh, di sini boleh ya, usulkan enakan apa namanya, enakan uh, apa namanya, pilihan ganda apa essay gitu ya, boleh ya langsung di sini. Ya. Ini sudah anak saya udah ini apa namanya nakal-nakalnya aja gitu pagi-pagi. Ya. 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 Atau ada pertanyaan tentang materi yang udah disampaikan, jadinya UTS materinya dari awal sampai regular expression ya, gitu. Ya. Nanti ini ya saya belum sempat bikin kuis tambahan ya. Kuis tambahannya mungkin essay juga dia essay ya. Nanti itu apa namanya boleh dikerjakan boleh enggak yang modelnya seperti itu ya. Karena kayak yang pertama ternyata bikin soal pilihan ganda walaupun meriksanya otomatis tapi bikin soalnya tuh lumayan bikin capek juga gitu ya. Kalau untuk ini kalau misalnya untuk soal pemrograman gitu misalnya ya bikin soal pilihan ganda cepet ya. Cepet tapi kalau soal hitung-hitungan bikin pilihan ganda capek juga gitu ya. Capek juga dan bikin pilihannya tuh ini ya dilema juga gitu ya. Apa namanya kita ketik gawur apa bikin jebakan itu juga susah kalau soal matematika ternyata bikin pilihan ganda ya sedikit itu. Ya. Ya kalau soal matematika emang lebih gampang bikin soal essay ya. Meriksanya juga kayaknya lebih
gampang gitu sih ya kalau dari dosennya. Tapi kalau kepingin enakan pilihan ganda silakan diusulkan, nggak apa-apa. Oke, ya jadi UTS bagaimana? Ya, boleh via chat, boleh suara langsung, ya mana aja boleh ya. Dihilangi dulu mute-nya. Ya. Jadi terima kasih juga bagi yang ini ya, bagi yang mungkin kemarin sempat bergabung ya, beberapa kayak ada gitu di apa namanya perkenalan lab 2-nya ya. Jadi seperti itulah ya sampai malam banget kemarin ya sampai jam 10 ya dari jam 8 2 jam lebih gitu. Videonya bisa di halaman YouTube saya ya dicek. Bagi yang ngantuk ketiduran duluan dan live gitu mungkin bisa atau yang nggak sempat ngikutin bisa nonton videonya di sana ya. Gitu. Ya, ada ini ya pemaparan dari Pak Agus ya, yang di awal kok yang lebar. Ya. Pak Bimo juga ikut ya, padahal Kaleb 1 gitu. Ya, sebagai pengawas ya. Oke, itu barangkali ya. Ya. Oke, ya nanti diusulkan ya pilihan ganda Pak EC ya. Kalau sampai hari Minggu misalnya tidak ada masukan, berarti saya EC aja ya kayaknya ya. EC aja lebih gampang ya. Bagi dosen ya, bagi dosen lebih gampang. Ya, seperti itu. Ya. Oke. Ada pertanyaan atau masukan? Ya, nggak mesti kalau pertanyaan tentang materi sekarang, boleh materi yang kemarin-kemarin juga ya. Oke. Oke, ini ada chat ya. Ya. Ya, untuk diferensial itu cara mencari L1 min L2-nya gimana? Masih kurang paham. Oke. Ya, diferensial ya. Oke. Mana dia? Ya, diferensial ya. Oke. Jadinya L1 kurang L2 gitu kan ya. Jadinya L1-nya adalah semua ya kelipatan. Jadinya karena A yang di dalam kurung ini, jadinya ini bintangnya di dalam ataupun di luar sama ya. Sama ya. Kita lihat di bawah nanti sama hasilnya. Karena dalam kurung itu ketika lebih dari satu A-nya sebenarnya. Tapi kalau A-nya cuma satu, dia bintang di dalam ataupun di luar sama. Itu yang kita jangan bikin bingung. Nah, di sini kenapa dia tidak ada nol ya karena ini ya apa namanya ada A di luar tanpa tanda bintang di atasnya gitu ya. Berarti dia pasti harus ada A gitu ya. Sedangkan ini A dalam kurung berarti termasuk empty string kalau tidak ada di luar dan kelipatannya harus ini ya dua-dua A-nya gitu ya seperti itu. Nah, itu kan ya jadinya di sini bisa kita lihat ya apa yang ini ya, apa yang apa namanya uh, tidak ada pada ini ya L1 gitu kan ya. Jadinya di sana yang tidak ada adalah hampir ini ya, hampir semua yang di L2 ya, L2 semua tidak ada. Nah, itu di sana ya. Jadi ini salah ketik ya, sorry, salah ketik ini ganjil ya, ganjil ya. Jadi semua yang tidak ada adalah di sini hanya empty string ya, hanya empty string ya. Sedangkan karena dia kelipatan A, dia bisa genap, bisa ganjil ya. L1 itu bisa genap, bisa ganjil sesuka kita aja sebanyak apa ya. Yang tidak ada pada L1 adalah empty string ya atau null. Lah, jadi sehingga ketika mengurangi L2 apa yang dikurangi gitu. Ya, yang dikurangi adalah semua
yang genap, dan empty string ya. Semua yang tidak boleh ada pada L1 itu adalah semua yang ada pada L2 gitu ya. Seperti itu. Sehingga hasilnya adalah ganjil tanpa nul. Sorry, ini mungkin yang bikin bingung karena saya genap tanpa nul saya tulis ini ya. Ini adalah ganjil tanpa nul ya. Lupa terus revisi ya. Jadinya adalah ganjil tanpa nul. Ketika dibuat ininya bagaimana membuat apa namanya ganjil tanpa nul ya. Ganjil tanpa nul adalah seperti ini. Jadinya A-nya di luar, ini berarti wajib ada 1 A gitu ya. Terus AA berarti apa namanya setelah 1 adalah 3 seperti itu ya kalau mau ditambah. Setelah 3 adalah 5 dan seterusnya. Jadinya ganjil tanpa nul ya. Ganjil tanpa nul yang ada di sana gitu. Ya, gitu. Oke ya. Seperti itu ya. Itu jadi saya minta maaf ini ya. Ini bukan genap tapi ganjil ya. Ganjil tanpa nul. Ya, ganjil tanpa nul. Ya. Oke. Jadinya ketika L1 kurang L2 semua yang ada pada L2 pada L1 itu ini ya, apa namanya? Dihilangkan dari L1 gitu ya. Sehingga sama kayak apa namanya? Pengurangan biasa. Kalau pengurangan kalau yang dikurangi lebih kecil daripada yang mengurangi kan ini ya, jadi minus gitu ya. Jadinya diharapkan lebih besar. Lebih besar di sini berarti anggotanya lebih luas gitu ya. Definisi anggotanya, language-nya lebih luas seperti itu. Ya, kayak itu ya. Sehingga kalau L2 minus L1 gimana? Itu adalah ini ya, apa namanya? Kalau secara logika adalah minus, tapi yang sebenarnya adalah ini ya, empty string ya. Empty string jadinya kosong ya, kosong gitu ya, kosong tanpa apa-apa gitu ya. Seperti itu. Kali ya. Bisa bisa diterima barangkali. Ya. Ya seperti ini tidak apa sangat bagus ya, sangat bagus jadinya apa namanya berarti itu kurang jelas ya. Kalau ABC soalnya nanti kurang lebih yang gini-gini banyak keluar ya, yang gini ya. Mungkin yang gambar-gambar ya dikit lah, mungkin satu gambar bisa 2 soal kayak gitu ya kalau pilihan ganda ya. Kalau esai mungkin dikasih gambar terus suruh jabarin transisi dan apa namanya himpunannya gitu ya, terus language yang mungkin gitu kan ya, seperti itu. Intinya kalau automata harusnya nggak banyak yang sama karena variasi language-nya bisa sangat beragam gitu ya, seperti itu. Oke. Ya. Jadi esainya nanti kalau misalnya esai ini ya, saya upload soal UTS ini dalam PDF gitu ya. Nanti kalian submit jawabannya, boleh tulis tangan, boleh edit di komputer ya. Mana aja boleh ya. Tapi kalau misalnya tulis tangan, tolong fotonya di tempat yang terang ya, jangan kabur. Kalau kabur saya suruh upload ulang ya, seperti itu. Oke, itu barangkali ada lagi pertanyaan. Ya, jika tidak ada, ya saya cukupkan sekian. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih.